Putus, denger ini, kita putus lah kita ibadah kita kalau kita benci Tuhan Rasulullah. Bener, Nah, buat apa kita sujud tiap malam? Buat apa kita puasa? Buat apa kita punya saudara banyak Islam, tapi kita benci kepada Tuhan Rasulullah? Buat apa? Putus semua kita kafir hukumnya, baca. Kita ngaji, kita dengan ulama ya. Percuma ngaji kita kalau kita benci kepada Tuhan Rasulullah. kita ada semuanya ada tiga. Kakak ibu ada hubungan keluarga dari ini. Dia Saya lebih yakin berdosa, anak-anaknya nggak ada kayak ibu. gitu. Pasti semuanya anak yang soleh. Iya. Terus gini, Tapi jangan sampai ikut-ikut saya bilang, jangan sampai ikut-ikut membenci. Hati-hati umat Islam mudah musuh waspada. Apa yang terjadi kemarin, anak hakul yakin, Habib Rizik hatinya besar. Sayyidul Walid Habib Ali Segaf pernah mengatakan Habib Riziknya hatinya seperti gunung, nggak bisa digoyang. Anak hakul yakin, beliau pasti secara pribadi maafkan tuh orang yang injek-injek, yang ngebakar, walaupun nggak bisa dibakar. Alhamdulillah, Anda yakin secara pribadi beliau maafkan, karena bagi beliau itu urusan pribadi. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita nggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi, ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Makanya kali ini kecintaan kita kepada beliau dipertaruhkan. Nah, kita nggak butuh omongan. Cinta nggak bisa dibuktikan dengan omongan, tapi cinta dibuktikan dengan perbuatan. Seorang muslim sudah tahu apa yang mesti kita lakukan, saudara. Makanya saya mau tanya umat Islam, kira-kira rela tidak ulama kita diperlakukan sedemikian rupa? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Makanya kita minta kepada kepolisian, tolong usut. Jangan sampai yang seperti ini lolos, saudara. Jangan sampai. Kalau sampai ini lolos, maka jangan salahkan umat Islam, ambil langkah sendiri-sendiri karena kecintaan kita kepada mereka, saudara. Betul? Betul? Demi Allah, apapun yang terjadi kami tidak akan pernah mundur, saudara. Kami cinta Indonesia. Kami cinta NKRI. Mereka demo salah alamat, dibilang khilafah yang mau merubah Pancasila. Padahal jelas-jelas yang mau merubah Pancasila adalah Neo PKI, saudara. Betul? Betul? Makanya saya mau tanya umat Islam, siap jaga NKRI, siap jaga Pancasila, siap jaga ulama kita. Takbir! MUI mengutuk keras perbuatan Budi Jarot. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Muhyiddin Junaidi mengatakan, perilaku pembakaran gambar Habib Rizik Syihab oleh sekelompok bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya viral di media sosial video perusakan dan percobaan pembakaran spanduk bergambar Habib Rizik oleh sekelompok massa. Mereka membakar gambar HRS sungguh telah melewati batas kewajaran dan para pelakunya harus bertanggung jawab atas perbuatan amoral dan provokatif mereka. Begitulah kata Kiai Haji Muhyiddin melalui pesan tertulis pada Republika. Ia mengatakan MUI mengutuk keras setiap upaya dan tindakan yang melecehkan kedudukan dan marwah ulama. Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya dari channel kami Berita Rakyat. Di negara yang mayoritas muslim, seharusnya para penegak hukum terutama polisi segera menghentikan dan melarang tindakan provokatif dan agitatif dari siapapun dan kelompok manapun terhadap ulama. Menurutnya, pihak penegak hukum diminta agar segera menangkap para pelaku. Hal ini guna menghindari terjadinya aksi balas dendam dari kalangan umat Islam. Sikap ambivalensi polisi dan para penegak hukum akan memperkeruh suasana dan mengganggu stabilitas keamanan negeri ini. Kiai Haji Muhyiddin berpesan kepada umat Islam, khususnya para ulama dan tokoh ormas agar terus meningkatkan kewaspadaan penuh, juga agar selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat. Sebuah rekaman video aksi upaya pembakaran poster bergambar Rizik Syihab beredar di media sosial. Aksi upaya pembakaran itu terjadi dalam aksi memperingati peristiwa serangan ke kantor PDI 27 Juli 1996 atau Kuda Tuli di depan Kompleks MPR DPR Jakarta Senin lalu. Dalam video itu, pentolan Gerakan Jaga Indonesia, Budi Jarot, berada di tengah masa aksi. Dia pun ikut berorasi. Budi mengatakan Rizik telah mengkhianati negeri dengan tidak menerima kemenangan Joko Widodo di Pilpres kemarin. Dia pun menyerukan penolakan terhadap kepulangan Rizik
Setelahnya, massa terlihat melempari poster Rizik dengan kotoran dan berusaha menyobek serta berupaya membakarnya. Sementara saat dikonfirmasi cnnindonesia.com, Budi mengklaim tak memerintahkan massanya untuk membakar poster Rizik. Menurut Budi, poster tersebut sengaja dibawa oleh massa sebagai alat peraga aksi. Dalam poster itu juga tertulis saatnya rakyat lawan khilafah dan kawal Pancasila dan NKRI. Budi menerangkan, saat itu dirinya juga telah memerintahkan massa aksi untuk menaruh poster tersebut di pagar kompleks MPR DPR. Namun beberapa saat kemudian ternyata poster tersebut dicabut dari atas pagar dan diletakkan di aspal oleh massa. Budi mengaku tak tahu siapa yang mencabutnya. Setelah massa aksi berupaya melakukan pembakaran dan menginjak-injak poster bergambar dari Rizik. Budi malah mengatakan dia tidak tahu dan hanya menonton saja hal itu. Sejumlah ormas Islam menyatakan akan melaporkan Budi Jarod ke polisi atas insiden pembakaran poster Rizik. Ormas Islam itu antara lain adalah FPI, GNPF, dan Persaudaraan Alumni 212. Budi mempersilahkan mereka untuk membuat laporan polisi. Dia kembali mengklaim tak menghina siapapun dalam insiden tersebut. FPICS berencananya menyerahkan laporannya ke Polda Metro Jaya pada Kamis 30 Juli sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pihaknya, bantuan hukum dari FPI sebagai kuasa hukum dari Teguh Syahrial yang merupakan seorang muslim warga negara Indonesia akan melaporkan Budi Jarod di Polda Metro Jaya. Begitulah kata salah satu tim bantuan hukum FPI, Aziz Yanuar, kepada cnnindonesia.com. Dalam laporan ini, kata Aziz, Budi diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 160 Jungto pasal 156 KUHP, Jungto pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Jungto pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang juga kuasa hukum Rizik Syihab, Damai Hari Lubis, berencana melaporkan pembakaran poster berwajah kliennya ke kepolisian. Langkah hukum ini ditempuh karena pentolan FPI itu merasa dihina dengan aksi pembakaran tersebut. Damai mengklaim TPUA telah mendapatkan mandat dari Rizik untuk menempuh jalur hukum. Damai juga akan didampingi Ketua Umum TPUA Egy Sujana untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Himbauan dari IBHRS tempuh jalur hukum untuk hindari anarkisme, maka pihaknya segera melaporkan Budi Jarod atas perobekan dan pembakaran gambar baliho diri beliau. Begitulah kata Damai kepada cnnindonesia.com. Damai menyebut Budi Jarod CS sengaja mencetak sendiri poster Rizik lalu mereka merobek dan membakarnya dalam aksi unjuk rasa sebagai bentuk provokasi. Saat ini TPUA sedang mempersiapkan laporan ke kepolisian. Damai juga belum bisa memastikan kapan mereka akan melaporkan aksi pembakaran poster Rizik tersebut. Meski begitu, Ketua Mujahid 212 itu mendesak kepolisian untuk mengusut kasus pembakaran itu. Dia khawatir aksi ini ditujukan untuk memecah belah bangsa. Umat Muslim, pecinta jamaah dan simpatisan kliennya tampak sudah tidak sabar melihat aksi dari Polri. Langkah hukum tak hanya dilakukan TPUA, Front Pembela Islam atau FPI, Persaudaraan Alumni 212 dan GNPF Ulama juga sedang mempersiapkan laporan terkait pembakaran poster dari Rizik. Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif mengatakan pihaknya akan mengedepankan proses hukum. Ia juga meminta umat Islam mengedepankan proses hukum dalam kejadian ini. Sebelumnya, video pembakaran poster Rizik Syihab viral di media sosial. Dalam video itu, terlihat sejumlah orang membentangkan poster dengan wajah Rizik dalam sebuah aksi. Pentolan Gerakan Jaga Indonesia atau GJI Budi Jarod terlihat memberi komando. Budi menyebut Rizik mengkhianati negeri karena tidak menerima kemenangan dari Joko Widodo di Pilpres kemarin. Kemudian massa aksi juga melempari poster Rizik dengan kotoran. Mereka juga berusaha merobek dan membakarnya. Namun hingga video ini berakhir, api tak kunjung menyala. Himbauan dari IBHRS tempuh jalur hukum untuk hindari anarkisme, maka pihaknya segera melaporkan Budi Jarod atas perobekan dan pembakaran gambar baliho diri beliau. Begitulah kata Damai kepada cnnindonesia.com. Damai menyebut Budi Jarod CS sengaja mencetak sendiri poster Rizik lalu mereka merobek dan membakarnya dalam aksi unjuk rasa sebagai bentuk provokasi. Saat ini TPUA sedang mempersiapkan laporan ke kepolisian. Damai juga belum bisa memastikan kapan mereka akan melaporkan aksi pembakaran poster Rizik tersebut. Meski begitu, Ketua Mujahid 212 itu mendesak kepolisian untuk mengusut kasus pembakaran itu. Dia khawatir aksi ini ditujukan untuk memecah belah bangsa. Umat Muslim, pecinta jamaah dan simpatisan kliennya tampak sudah tidak sabar melihat aksi dari Polri.
Langkah hukum tak hanya dilakukan TPUA, Front Pembela Islam atau FPI, Persaudaraan Alumni 212 dan GNPF Ulama juga sedang mempersiapkan laporan terkait pembakaran poster dari Rizik. Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif mengatakan pihaknya akan mengedepankan proses hukum. Ia juga meminta umat Islam mengedepankan proses hukum dalam kejadian ini. Sebelumnya, video pembakaran poster Rizik Syihab viral di media sosial. Dalam video itu, terlihat sejumlah orang membentangkan poster dengan wajah Rizik dalam sebuah aksi. Pentolan Gerakan Jaga Indonesia atau GCI Budi Jarod terlihat memberi komando. Budi menyebut Rizik mengkhianati negeri karena tidak menerima kemenangan dari Joko Widodo di Pilpres kemarin. Kemudian massa aksi juga melempari poster Rizik dengan kotoran. Mereka juga berusaha merobek dan membakarnya. Namun hingga video ini berakhir,